Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan bulan Rajab atau bagaimana kita mengagungkan bulan Rajab. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan hurum. Itulah agama Allah yang lurus, maka jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Rasul SAW mentafsirkan dalam hadis yang sahih tentang apa yang dimaksud dengan 4 bulan hurum. Dalam hadis Rasul mengatakan, Inna zaman qad istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana isna asyara syahran. Setahun itu 12 bulan. 12 bulan Hijriah maksudnya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan hurum. Kemudian kata Rasul, salasun mutawaliyat, 3 bulan itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian ditambah Rajab Mudhar, Baina Jumada wa Sya'ban, yang jatuh di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Inilah sekali lagi ma'asal muslimin 4 bulan hurum, di antaranya bulan Rajab. Apa makna dari
Arbaatun hurum, 4 bulan hurum. Hurum jamak dari haram. Kita mengenal istilah Masjid Al-Haram. Kenapa dinamakan Masjid Al-Haram atau tanah haram? Ya memang dari kata-kata Al-Haram. Khamar, minuman keras haram karena diharamkan oleh Allah. Tanah haram, masjid haram karena di dalamnya ada hukum-hukum khusus, ada sebagiannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tanah haram. Kalau kita ada di tanah haram entah di Mekah atau di Madinah, ada larangan khusus. Contoh tidak boleh kita memotong tanaman yang memang tumbuh dengan sendirinya. Ini diantara apa? Makna itu tanah haram ada hukum-hukum khususnya. Nah, dinamakan bulan hurum, bulan haram karena diantaranya terutama zaman dahulu itu diharamkan perang di dalam bulan-bulan tersebut. Di antaranya bulan Rajab. Apalagi zaman jahiliyah, mereka sangat mengagungkan bulan terutama Rajab. Di antaranya mereka tidak mau berperang sama sekali. Bahkan dikatakan oleh para ulama, seandainya ada seorang anak bertemu bertatap muka dengan yang membunuh orang tuanya dan dia sanggup membunuh, dia tidak akan mungkin mau membunuh orang tersebut di bulan tersebut. Ya, 4 bulan Al-Hurum. Meskipun setelah itu ulama berbeda pendapat, apakah masih berlaku tentang haramnya perang di 4 bulan tersebut? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan itu sudah dihapus, ada pun yang mengatakan tidak. Wallahu ta'ala alam. Intinya ini sebab penamaan 4 bulan tersebut, di antaranya bulan Rajab dengan bulan Al-Hurum. Intinya Allah mengagungkan 4 bulan tersebut. Makanya dikhususkan hukum-hukum yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana tadi Masjid Haram, Allah agungkan, Allah muliakan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Makanya Allah berfirman tadi, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kata ulama tabi'in yang bernama Qatadah, al-amalu soleh wal ajar fihinna a'zam indallah. Makna jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan 4 tersebut. Maknanya amal soleh dan pahala di 4 bulan tersebut itu dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya juga sama. Kata Qatadah, wa zulmu wa dzambu a'zam fima siwahunna. Demikian pula kezaliman, dosa itu juga dilipat gandakan oleh Allah di 4 bulan Al-Hurum. Dan inilah yang kita jadikan bahan pembahasan sekarang, mengagungkan bulan Rajab. Dengan apa? Dengan amal soleh atau dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan kezaliman dan dosa. Itu inti secara global makna pembahasan kita mengagungkan bulan Rajab. Dengan apa? Dengan amal soleh kita mengagungkan. Namun permasalahannya apa amal soleh itu? Sebagaimana kata para ulama, amal soleh, amal yang ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu pada hari kiamat, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dalam beribadah. Kata Imam Ibnu Katsir, ya ulama tafsir, dalam tafsir beliau tafsir Quranil Azim,
beliau mengatakan hadzani ruknal amal mutaqabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah. An yakuna khalisan lillah. Harus amal itu ikhlas karena Allah. Wa an yakuna ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namanya amal soleh harus ikhlas dan mengikuti syariat tuntunan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya syariat Nabi Muhammad yang kita dapati dalam hadis yang sahih. Bukan hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Jadi sekali lagi, bagaimana cara mengagungkan bulan Rajab atau bulan-bulan hurum yang lain, yaitu dengan amal soleh. Apa amal soleh? Amal yang ikhlas dan memang yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Contoh, kita mau memuliakan bulan Rajab dengan amal soleh. Yang pertama, yang paling utama, memperhatikan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Terutama sholat 5 waktu. Kata Qatadah tadi, insya Allah amal saleh diantaranya yang wajib-wajib akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kalau kita biasa ya sholat 5 waktu di masjid, maka kita lebih bersemangat di bulan Al-Hurum tersebut. Karena apa? Pahalanya Allah lipat gandakan. Ya sekali lagi, ini amal soleh yang Allah lipat gandakan pahalanya di bulan-bulan tersebut. Yang paling utama adalah ibadah yang wajib. Yang wajib banyak. Kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini termasuk amal as-saleh. Insya Allah amal yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah di Asyhurul Al-Hurum dan yang lainnya. Yang penting memang itu amalan-amalan yang memang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan memang sudah disyariatkan meskipun di bulan-bulan selainnya. Itu yang kita laksanakan. Kita sudah terbiasa dengan berzikir pagi dan petang, zikir apapun. Maka kita tetap laksanakan. Ini yang pertama yang diperhatikan, yang wajib-wajib. Kemudian yang mustahab, yang sunnah, yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kalau kita amalkan di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang biasa sudah Senin, Kamis puasa, Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulannya, ya, atau kita bersedekah tanpa ada kata-kata embel-embel mengkhususkan bulan Rajab. Ya, sekali lagi amal soleh yang memang sudah disyariatkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW, kalau dikerjakan di bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sholat tahajud laksanakan, lanjutkan. Yang sholat duha, yang sunnah-sunnah sekali lagi yang memang sudah ada ajarannya di bulan-bulan sebelumnya, sekali lagi kalau dilakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya amal soleh dan pahala yang kata Qatadah dilipat gandakan di bulan Al-Hurum, ya, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun bulan Al-Muharram. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian cara mengagungkan bulan Rajab juga, kata Allah tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian. Kedoliman di situ mencakup 3 yang wajib ditinggalkan, yang wajib dijauhi. Ini diantara cara mengagungkan bulan Rajab dengan meninggalkan kedoliman dan dosa dengan berbagai bentuknya. Ini yang lebih kita akan tekankan di sini. Yang pertama, dosa syirik, menyekutukan Allah terutama dalam ibadah. Kemudian yang kedua, al-bid'ah, perbuatan yang baru dalam urusan agama yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, maksiat. Sekali lagi, bagaimana cara mengagungkan bulan Rajab? Dengan melaksanakan amal saleh
amal yang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan ikhlas karena Allah. Dan cara mengagungkan bulan Rajab juga dengan meninggalkan segala bentuk kezaliman dan dosa, karena sekali lagi dolim dan dosa di bulan ini dilipat gandakan ya dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa ada 3, kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Yang pertama, dosa yang wajib dijauhi oleh umat Islam bukan hanya di bulan Rajab saja, namun di setiap waktu dan di setiap tempat, yaitu kesyirikan kepada Allah. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai putraku, jangan berbuat syirik. Karena kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Kalau orang itu berhati-hati menjauh dari dosa seperti perjudian, perzinahan, atau korupsi, atau mencuri, atau apapun nama maksiat tersebut, yang lebih wajib ditinggalkan kesyirikan kepada Allah. Penyembahan kepada selain Allah, menyembah Nabi, ya, dengan berdoa kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolonglah aku, ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu, ya Rasulullah, berikan aku kesembuhan," dan seterusnya. Syirik kepada Allah. Kenapa demikian? Karena doa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajib ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat? Maka jangan berdoa kepada selain Allah. Entah berdoa kepada Nabi, berdoa kepada wali. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang dzalimin. Kata ulama tafsir, minal musyrikin, termasuk orang musyrikin. Setiap hari kita mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tadi imam kita membaca surat Al-Anfal. Di antaranya ada firman Allah, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian, yaitu Rasul dan para sahabat, istighatsah kepada Rabb kalian. Istighatsah itu minta tolong dikala susah, dikala genting. Karena ini ayat berkaitan dengan perang Badar, yang mana pasukan kaum muslimin itu ya sepertiga dibandingkan pasukan orang-orang musyrikin. Rasul khawatir para sahabatnya akan dihabisi oleh kaum musyrikin, maka Rasul istighatsah. Maknanya Rasul saja istighatsah kepada Allah. Rasul suri teladan bagi kita. Maka apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta Nabi Muhammad, istighatsah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Bukan minta tolong kepada Nabi. Bukan minta tolong kepada wali yang telah mati. Apalagi kalau kita perhatikan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa dan zikir yang ada dalam hadis Rasul, semuanya kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi zidni ilma, Rabbana la tuzigh qulubana, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Minta semuanya kepada Allah. Enggak ada dalam Islam ajaran ya ayat atau hadis minta tolong kepada Rasulullah SAW, minta kepada wali yang telah mati. Maka sekali lagi, kesyirikan wajib ditinggalkan, dijauhi, lebih dari segala bentuk maksiat, apalagi ancamannya luar biasa. Kata Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki.
Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, haram baginya surga, tempatnya adalah api neraka. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Ini bahaya syirik. Amalnya tidak diterima, ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, kalau dia berbuat syirik sekali saja batal, gugur semua amal ibadahnya tersebut. Kemudian tidak akan Allah ampuni di akhirat kalau dia belum bertobat sebelum mati. Kalau dosa selain syirik, Allah katakan tadi masih ada harapan diampuni meskipun belum bertobat. Sekali lagi, kalau selain syirik, Allah yang mengatakan sendiri, wa yaghfiru ma duna dzalikal iman yasha. Inilah perbandingan dosa syirik dengan maksiat biasa. Kalau dosa syirik, kalau orang itu nggak tobat sampai mati, nggak ada ampun, langsung masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi kalau orang itu misalnya, ya, dia mulai lahir misalnya sampai mati, dia, ya, tukang minum, dalam artian, ya, pecandu minuman keras, sampai misalnya mati dalam keadaan menegak minuman keras, kata Allah masih ada harapan diampuni. Allah yang mengatakan demikian dalam surat An-Nisa, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Intinya ini bahaya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menduakan Allah. Dia menempatkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menciptakannya, memberikannya rezeki. Namun kalau diduakan, ini ancamannya. Dan tadi ancamannya kekal dalam api neraka. Dan ma'asal muslimin, yang mirip dengan syirik yaitu kufur akbar. Syirik, ya, al-akbar yang mengeluarkan dari Islam tadi, ada pula kufur akbar. Ini juga kita sampaikan karena berkenaan dengan bulan Desember yang berkaitan dengan 2 hari raya orang kafir non-muslim, Nasara, Nataru. Maka yang pertama nanti akan ada sambungannya, dan ini insya Allah sudah kita bahas dalam pembatal keislaman yang berkaitan dengan at-tawalli. Surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali kalian, sebagian mereka wali bagi yang lain. Man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian, maka dia termasuk mereka. Tawalli sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dalam pembatal keislaman, yaitu ridho atau membenarkan ajaran orang kafir. Maka kata Allah sendiri, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan orang kafir tersebut. Barang siapa yang ridho dengan agama orang kafir, barang siapa yang membenarkan ajaran orang kafir, atau seperti yang sering didengungkan oleh kelompok liberal, semua agama sama, semua masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Allah sendiri membantah dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Dan orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ya, mereka lah sejelek-jelek makhluk. Allah berfirman juga, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Sungguh kafir, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Barang siapa yang membenarkan ajaran Nasara, apalagi ajaran Trinitas mereka, atau yang meyakini tadi kebenaran, ya, ajaran mereka Allah adalah Isa ibnu Maryam, maka sekali lagi Allah mengatakan laqad kafara. Ini yang sekali lagi wajib untuk dijauhi, terutama di bulan-bulan
al-hurum. Ini yang paling besar dosanya, dosa syirik akbar dan kufur akbar. Di antara kufur akbar yaitu meridhoi, membenarkan ajaran agama orang kafir. Kata para ulama, malam yukaffir al-musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum faqad kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan non-muslim, Allah mengkafirkan mereka tadi, innal kafaru min al-kitab. Kalau mengatakan mereka bukan orang kafir, mereka saudara kami seiman, naudzubillah min dzalik, maka dia mendustakan ayat tersebut. Kemudian barang siapa yang ragu akan kekafiran mereka, Allah mengkafirkan mereka, kok kita nggak mau mengkafirkan? Bahkan tidak boleh kita mengkafirkan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun sudah kita sering sampaikan, bedakan antara urusan agama kita tegas, jelas, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita loyalitas kepada mereka, tidak boleh kita ikut perayaan agama mereka. Bedakan dengan urusan dunia. Kita punya tetangga orang kafir, silakan hormati dia, jangan ganggu dia. Kalau dia punya pohon mangga, jangan dicuri mangganya. Ya, kalau punya utang kepada orang kafir harus dibayar. Bermuamalah urusan dunia, silakan dengan cara yang baik. Ya, tolong dibedakan antara sekali lagi bermuamalah dengan orang kafir dalam urusan agama, perayaan agama, dengan urusan dunia. Inilah pertengahan Islam, pertengahan Ahlus Sunnah di antara dua kelompok sesat, kelompok liberal dan kelompok khawarij teroris. Kelompok liberal tadi mengatakan semua agama sama. Mereka saudara kita seiman. Mereka pasti semuanya masuk surga. Nanti ketemu di surga semua. Na'udzubillah min dzalik. Ini kufur akbar. Ya, akidah yang kufur. Bukan sekedar maksiat, ini kufur akbar, bisa menjadikan orang murtad dari al-Islam. Karena tadi kalau dia tidak mengatakan orang non-muslim itu kafir, dalam artian tidak meyakini kekafiran mereka, dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali tentang kekafiran orang Yahudi dan Nasara. Ini kufur akbar. Lawannya kelompok teroris kebablas, sampai menumpahkan darah orang kafir yang tidak layak dibunuh. Sedangkan Rasul bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Kalau mau dibahas, tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Orang kafir banyak macamnya. Ada kafir mu'ahad, musta'man, dhimmi, al-harbi. Ya, orang kafir mu'ahad yang mereka datang dari negara kafir, dari Australia, dari Singapura, ya, turis asing masuk ke Indonesia, maka haram untuk dibunuh. Kafir musta'man, orang kafir yang tinggal di negeri kafir, yang dia punya agenda perang dengan kaum muslimin, Yahudi dari tanah Palestina sana yang memerangi kaum muslimin, datang ke Indonesia, haram dibunuh, musta'man. Hadisnya tadi. Kemudian yang ketiga, kafir dhimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya, dan dia membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Tiga-tiganya haram dibunuh. Yang dibolehkan dibunuh dalam Islam cuma kafir al-harbi, al-muharib, yaitu kafir yang turun di medan peperangan. Ini satu-satunya yang boleh apa? Dibunuh dalam Islam. Ini ada aturannya semuanya. Jihad juga ada aturannya. Tapi kelompok teroris khawarij kebablas. Islam pertengahan. Tidak ikut-ikutan acara mereka. Tidak membenarkan ajaran mereka sama sekali. Bahkan berlepas diri dari ajaran mereka. Bahkan tiap kita salat sunnah qobliyah subuh, biasanya baca surat apa? Setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun, dan Al-Fatihah surat apa? Al-Ikhlas. Ya, sekali lagi, surat Al-Kafirun. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhihi surah suratul bara'ah minal amal alladhi ya'maluhul musyrikun. Surat Al-Kafirun adalah surat berlepas diri dari ajaran perbuatan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafirin. Wa amarallahu biha rasulahu bil bara'ah min dinihim bil kulliyah.
dan Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari seluruh ajaran orang kafir secara totalitas bil kulliyah. Islam datang tampil beda. Islam datang menyelisih agama Yahudi dan Nasara. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Intinya ini Islam pertengahan, tidak ikut-ikutan, tidak membenarkan sama sekali ajaran orang kafir, tapi tidak boleh mendolimi sama sekali siapapun dari orang kafir tersebut. Baik, ini cara mengagungkan bulan Rajab, meninggalkan dosa syirik akbar ataupun juga kufur akbar. Yang berikutnya, meninggalkan dosa bid'ah. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam khutbah hajah, yaitu setiap muqaddimah beliau ketika khutbah, di antara khutbah Jumat, ini dalam Sahih Muslim, Rasul ketika khutbah Jumat itu sering mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk Rasul sallallahu. Dan sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah kata Rasul sesat. Dan Rasul tegaskan dalam hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Rasul sering mengingatkan umat tentang dosa bid'ah. Sekali lagi, yang hal baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis yang tidak sahih yang dijadikan pedoman oleh sebagian kaum muslimin untuk melaksanakan ritual ibadah yang jatuhnya kepada bid'ah. Kenapa? Bid'ah sumbernya diantaranya hadis-hadis yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bawakan sebagian ucapan ulama, ini bukan pendapat kita. Bahwasanya tidak ada ritual khusus di bulan Rajab. Kalau mau ibadah seperti yang kita sampaikan tadi, yang memang sudah ada tuntunannya oleh Rasulullah SAW, di bulan-bulan sebelumnya silakan dilanjutkan lagi. Tapi yang tidak ada maka jangan dikarang-karang, terutama di bulan Rajab. Intinya tidak ada ritual khusus ibadah di bulan Rajab. Kenapa? Yang pertama, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhum muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin hadisun sahihun yasulil hujjah. Lagi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar al-hadis, dan beliau bermadzhab Syafi'i, tidak ada tentang keutamaan bulan Rajab secara khusus, tidak ada keutamaan puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada salat khusus di bulan Rajab, hadis yang sahih yang layak dijadikan hujjah. Kemarin kita ditanya apakah ada, terutama hari ini puasa pertama bulan Rajab katanya. Kita katakan tidak ada, karena Rasul tidak pernah mencontohkan, tidak pernah juga menjelaskannya, tidak pernah mengajarkannya. Kalaupun ada hadis itu, sekali lagi sepakat ulama ahli hadis, kata Imam tadi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada yang sahih. Kemudian juga tidak ada yang namanya salat raghaib. Salat raghaib itu salat di malam Jumat pertama di bulan Rajab, yang mungkin jatuhnya hari Kamis besok itu. Itu sebagian mungkin wallahu alam ada yang melaksanakan salat raghaib.
Kata Imam At-Turtusi dalam kitab beliau Al-Bid'ah wal Hawadits, beliau hidup kurang lebih abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan pertama kali muncul salat raghaib setelah abad ke-4 Hijriah. Munculnya istilah salat raghaib itu setelah abad ke-4 Hijriah. Artinya apa? Rasul nggak pernah melaksanakan, para sahabat, tabi'in, bahkan imam yang 4. Nggak ada dalam kitab hadis misalnya salat raghaib, salat jenazah ada, salat pembahasannya ada, salat raghaib tidak ada. Dalam kitab-kitab hadis para ulama tersebut. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, kumpulan hadis-hadis yang dhaif oleh Imam Ibnu Qayyim yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Kata beliau, wa kadzalika ahadits fi salatir raghaib kulluha kadzibun wa mukhtalaqun ala Rasul sallallahu. Semua hadis tentang salat raghaib itu dusta atas nama Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam fatwa beliau tentang salat raghaib, sekali lagi salat di awal malam Jumat pertama di bulan Rajab, kata Imam Nawawi, bid'atun qabihatun munkaratun asaddal ingkar mustamilatun ala munkarat. Kata beliau, salat raghaib itu salat yang bid'ah, yang jelek, yang mungkar dan sangat mungkar, mencakup berbagai macam kemungkaran. Fayata'ayyan tarkuha wa iradu anha, maka wajib untuk dijauhi, ditinggalkan. Sekali lagi, ini cara mengagungkan bulan Rajab dengan tidak berbuat bid'ah, dengan tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang memang tidak ada contohnya dari Rasulullah alaihi wasallam. Kita mau tambahkan sedikit biar lebih mantul lagi. Ini ada buku, ada Wajab min bayani wad'il wad'in fi Rajab, tentang melaksanakan kewajiban dalam menjelaskan kepalsuan hadis-hadis yang dipalsukan oleh para pemalsu hadis tentang bulan Rajab oleh Imam Al-Muhaddis ahli hadis Abdul Khattab Ibnu Dihyah yang hidup di abad ke-7 Hijriah, wafat tahun 633 Hijriah, ulama yang dahulu kala. Ini sekali lagi khusus menjelaskan kepalsuan, kelemahan hadis-hadis tentang ritual-ritual di bulan Rajab. Kita mau baca sebagiannya, mohon sabar. Ini sekali lagi kita nggak ngomong kecuali dengan hujah, dengan referensi, dengan dalil, dan dengan al-burhan, keterangan yang nyata. Kata Ibnu Dihyah, wa fi hadha syahr ahadits katsira min riwayati jama'atin minal wadha'in. Di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis yang dikarang-karang oleh komunitas pemalsu hadis. Kemudian beliau sebutkan diantaranya seorang yang bernama Ma'mun bin Ahmad dan seterusnya. Kemudian kata beliau, fala yasihhu minha la fi salafi awli Rajab wala fi nisfi min wala fi akhir. Tidak ada hadis yang sahih tentang ritual salat di awal bulan Rajab atau di pertengahannya. Sekali lagi, salat apa? Salat khusus, jangan salah paham. Nggak boleh salat. Jangan gagal paham. Yang nggak boleh itu salat khusus seperti tadi, salat raghaib, atau nanti salat malam di malam 27 Rajab. Nggak ada, dalilnya nggak ada pengkhususannya dari Rasulullah alaihi wasallam. Wa kadzalika siyamu la fi awwalihi wala fi wasati wala fi akhiri wala fi adadi ayamin minhu. Demikian pula nggak ada puasa khusus di awal Rajab, di pertengahan Rajab, di akhir atau dimanapun juga. Kecuali tadi yang memang sudah ada tuntunannya dari Rasul yang disyariatkan di bulan-bulan sebelumnya. Silakan dilakukan. Namun nggak ada puasa khusus bulan apa? Rajab. Seperti tadi pertanyaan awal seperti hari ini katanya, apakah boleh puasa awal Rajab? Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah alaihi wasallam. Kalau silakan puasa Senin Kamis, karena memang sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW sebelum bulan Rajab sudah apa? Dituntunkan, diajarkan.
Kemudian disebutkan juga di sini, ini halaman 49, banyak hadis-hadis yang palsu yang ini disebarkan oleh sebagian dai atau ustadz yang ancamannya berat. Ini kita katakan menyebarkan hadis yang tidak sahih dari Rasul itu dosa, apalagi di bulan Rajab. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya, tinggalnya di dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dan penulis dalam awal kitab ini mengingatkan bahayanya menyebarkan hadis-hadis yang palsu atau yang lemah, yang tidak sahih dari Rasulullah SAW. Ancamannya neraka. Terutama di bulan Rajab kita ingatkan, hati-hati. Di antaranya hadis yang berbunyi, "Inna fil jannati nahran yuqallahu Rajab." Sesungguhnya di surga ada sungai yang dinamakan Rajab. Tidak sahih hadisnya sama sekali. Sekali lagi ini perinciannya ada di sini. Demikian pula ada hadis yang kata mereka, "Man shoma sabi wal isyin min Rajab kataballahu siyama sitina syahran." Barang siapa yang puasa tanggal 27 Rajab, Allah mencatat baginya puasa selama 60 bulan. Wa huwa awwalu yaumin nazala Jibril ala Muhammad birisalah. Itulah hari pertama nama malaikat Jibril turun membawa risalah kepada Nabi Muhammad. Kata penulis, wa hadza hadisun la yasih. Ini hadis yang tidak sahih, ya. Kemudian yang sebelumnya kata beliau, ada hadis yang ini juga masyhur, viral. Ada hadis yang berbunyi, Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku, kata Rasul, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan bulan umatku. Setelah panjang lebar hadisnya, kata Ibnu Dihya Al-Kalbi, hadza hadisun maudhu' ala Rasulullah SAW. Ini adalah hadis yang palsu, yang karang-karang, yang dibuat-buat atas nama Rasulullah SAW. Maka harus berhati-hati. Demikian pula, ini kita hanya sekedar menukil saja ucapan penulis, wa dzakara ba'dul qusas annal Isra kana fi Rajab wa dzalika inda ahli ta'dil wa tajri ainul kadzib. Demikian pula sebagian para pendongeng mengatakan kejadian Isra wal Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Kata penulis, itu menurut pakar ahli hadis dusta yang nyata. Sekali lagi, tidak ada bukti dalil yang otentik Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rajab, apalagi dengan penanggalan 27 Rajab. Tidak ada. Sekali lagi, pedoman referensi dalilnya. Jangan salah paham. Isra wal Mi'raj hakun, ayatnya jelas, tapi penanggalannya tidak ada. Apalagi juga acaranya tidak pernah diajarkan Rasul ataupun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, perkara sunnahku, wa iyyakum wa muhdatsati al-umur. Lanjut apa cukup? Taib tinggal satu. Pembahasan meskipun seperti ini ringkasan. Adapun pembahasan masalah tadi Rajab, salat raghaib dan sebagainya juga ada referensi banyak sebetulnya. Di antaranya yang paling masyhur juga dari As-Suyuti yang hidup di abad ke-10 Hijriah. Beliau juga membahas masalah itu, kita baca sedikit karena ini banyak menyebar di tengah kaum muslimin, dan Imam Suyuti termasuk yang mereka jadikan pedoman. Kata As-Suyuti, salatul raghaib fi awal Jum'ah min Rajab. Wa'lam rahimakallah anna ta'zima hadzal yaum wa hadhil laila innama uhditsa fil Islam ba'dal mi'atir rabi'ah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, mengagungkan bulan Rajab dengan salat raghaib tadi itu terjadi di dalam sejarah kaum muslimin, dalam sejarah Islam, terjadi setelah abad ke-4 Hijriah. Sekali lagi, nggak ada contohnya dari Rasul, para sahabat, dan seterusnya. Wa ruya fi hadisun maudhu bittifaqil ulama. Kata Imam Suyuti, diriwayatkan hadis tentang salat raghaib tadi, hadis yang palsu
menurut kesepakatan para ulama. Ini bukan pendapat satu dua orang. Ijma ulama mengatakan hadis salat raghaib palsu dan ancamannya tadi, ya, kalau menyebarkan hadis palsu neraka, naudzubillahi min dzalik. Dan masih panjang penjelasan bila intinya tidak ada syariatnya. Kemudian yang terakhir, di antara cara mengagungkan bulan Rajab dengan meninggalkan dosa maksiat. Dan pada kesempatan ini, karena tadi berhubungan dengan Nataru, maka wajib setiap muslim muslimah meyakini tidak boleh tadi berwala kepada orang kafir, dan di antara bentuk wala kepada orang kafir tasabuh menyerupai mereka atau merayakan hari raya mereka. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Dalam kitab beliau khusus Tasyabul Khosis bi Alil Khomis, yaitu tentang larangan menyerupai orang Nasara. Dalam kitab tersebut halaman 34, setelah beliau membawakan surat Al-Maidah 51, beliau mengatakan qalal ulama, berkata para ulama, wa min muwalatihim atasyabubin wa idharu a'yadihim, di antara bentuk loyalitas kepada orang kafir yang diharamkan oleh Allah tadi adalah menyerupai mereka. Di antara bentuk tasabuh yang diharamkan, tasabuh itu menyerupai. Menyerupai di sini yang diharamkan, menyerupai mereka dalam urusan keagamaan mereka atau dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka. Nah, seorang muslim pakai baju sinterklas misalnya. Ya, ini sebagaimana kata Rasul, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Haramnya tasyabuh buahnya. Bahkan tiap hari, ya, kalau kita paham, tiap hari kita itu mohon kepada Allah agar tidak tasyabuh dengan orang kafir baik Yahudi Nasara, yaitu dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, jalannya Rasul para sahabat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, kata Rasul Yahudi, waladhdallin, dan bukannya jalan orang ad-dhalin yang sesat, kata Rasul yaitu Nasara. Kita mohon kepada Allah tiap salat untuk dijauhkan dari jalannya orang Nasara. Loh, kok Desember ikut apa? Nah, Nataru, naudzubillahi min dzalik. Ini kontradiksi antara ucapan kita dengan apa? Perbuatan kita. Kita mohon kepada Allah dijauhkan dari ajaran mereka, di antaranya perayaan mereka. Sekali lagi bedakan, kita nggak mau mengganggu, mendolimi mereka, tapi kita juga nggak mau apa? Ikut-ikutan acara mereka. Lakum dinukum waliyadin, dalam urusan agama, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, nggak boleh dicampur adukan. Ini sekali lagi toleransi yang sebenarnya dalam apa? Islam. Bukan toleransi itu mencampur adukan antara hak dengan batil, ikut acara mereka, itu namanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, di antara bentuk wala kepada mereka, menyerupai mereka dan menampakkan hari raya mereka, ikut-ikutan hari raya mereka. Ini kita mau bacakan ucapan beliau yang paling luar biasa. Wahada mungkarun wa bid'atun fi din Islam. Mengikuti acara perayaan mereka adalah kemungkaran, kebid'ahan dalam Islam. Kemudian waqad madahallahu man la yashhad a'yadal kafirin. Allah memuji orang-orang yang tidak ikut acara hari raya orang kafir, walayah durwa, tidak hadir di acara mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, dalil haramnya ikut perayaan mereka, surat Al-Furqan 72, walladzina la yashhaduna zur, dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, mereka tidak mengikuti azhur. Ulama salaf dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid, Abul Aliyah mentafsirkan azhur yaitu tidak menghadiri a'yadal kufar, hari raya-hari raya orang kafir. Famafhumuhu, maka kalau yang tersurat ayat tadi mengatakan ibadur rahman tidak mengikuti
hari raya orang kafir. Itu bentuk pujian Allah kepada mereka. Maka yang tersirat anna man yashhaduha wa yahduruha yakunu madhmuman mamkutan. Maka yang ikut acara mereka itu tercela, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yashhad al-munkar, karena dia menyaksikan kemungkaran. Wala yumkinu an yungkirahu, dan dia nggak mungkin bisa mengingkari di acara tersebut. Sedangkan Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Dan mereka ya tidak hanya meyakini Nabi Isa itu Nabi Allah, namun lebih dari itu kelahiran Nabi Isa bukan sekedar beliau Nabi, namun beliau sebagai apa? Titisan Tuhan dan seterusnya. Hati-hati dengan talbis. Oh kan merayakan kelahiran seorang nabi. Ingat, ini perayaan mereka, dan mereka tidak sekedar merayakan itu sebagai nabi, namun sebagai salah satu Tuhan mereka. Kemudian kata Imam Dahabi, ini yang perlu diviralkan juga. Kata Imam Dahabi, ini sekali lagi yang hidup di abad ke-8 Hijriah. Wa ayu mungkarin a'zam min musyarakatil yahudi wan nasara fi a'yadihim wa mawasimihim. Kemungkaran mana yang lebih besar daripada mengikuti orang Yahudi Nasara dalam acara hari raya mereka? Kalau dia mengatakan, kan mereka kalau kita hari raya Idul Fitri mereka mengucapkan selamat, siapa suruh? Ada yang mengatakan harus kita membalas. Siapa yang mengharuskan? Ya, kita nggak mengharuskan mereka mengucapkan selamat kepada kita. Ya, sekali lagi ini akal-akalan semata. Kalau mereka mengucapkan selamat kepada kita, maka kita harus. Siapa mengharuskan? Tidak ada. Allah melarang. Ya, sekali lagi seorang muslimah yang bijak sami'na wa ata'na kepada firman Allah. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah sudah memutuskan hukum dan juga rasulnya, tidak ada pilihan lagi. Innama qaulal mu'minin idza du'ila Allah wa rasul yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman ketika diseru untuk mengikuti Allah dan Rasul, cukup mereka mengatakan kami mendengar, kami mentaati, enggak ngeyel. Kemudian yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim yang hidup juga seabad dengan beliau ke-8 Hijriah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah mengatakan wa ammat tahni'atu bisya'il kufri al-mukhtassa bihim faharamun bil ittifaq mislu an yuhanni'ahum bi a'yadihim. Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekafiran yang memang khusus bagi mereka, maka haram secara kesepakatan. Ini sekali lagi ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah, dan kata beliau seperti mengucapkan selamat ketika hari raya mereka. Kata Ibnu Qayyim itu ijma ulama haram. Ya, sekali lagi kita nggak ikut-ikutan sama sekali. Jangan ikut niup lilin, niup kompor, ya. Kecuali kalau masak ya nggak apa-apa. Cuma untuk hari raya mereka, Nataru mereka, ya sekali lagi hari raya mereka sudah. Ya, mereka yang merayakan sudah, kita beribadah kepada Allah dengan syariat al-Islam. Ya, kita pertengahan, tidak ikut-ikutan, dan kita juga tidak boleh mengganggu, mendolimi mereka. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalannya Rasul dan para sahabat Rasul, dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Tutup atau ada pertanyaan? Pertanyaan, silakan. Fadhol.
mengundang makan tapi acara mereka sambil rawon, Pak. Ya, intinya nggak ikut sama sekali, karena kalau kita masuk ke acara mereka, ya memang sudah masuk ke dalam, ya sama kalau kita diundang orang acara judi misalnya, ya apakah niat saya nggak ikut, cuma nonton aja, lihat aja, sama aja. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, wallahu ta'ala. Ya, ini bedakan antara mengikuti acara mereka dengan hadiah yang mereka berikan. Kata para ulama, secara asal ya tidak boleh ikut acara mereka, namun hadiah mereka kalau memang kita khawatir dijadikan olok-olokan, ya sudah kita ya kalau bisa menolak dengan baik kita tolak. Tapi kalau misalnya memang sudah dikirim, ya sudah kita ambil, kita kasihkan kepada orang lain biar kita nggak dijadikan bahan olok-olok. Meskipun secara asal ya tidak ada masalah. Ini bedakan hari raya mereka dengan apa? Mereka memberikan hadiah tersebut. Ya kita nggak pernah ikut acara mereka. Tapi jangan sampai membalas selamat terhadap mereka. Makanya kalau untuk menutup rapat pintu tersebut, ya sudah. Kalaupun dikirim, nggak mungkin kita bisa membalikkan lagi, kasih ke orang lain. Misalnya, tapi secara asal kata ulama hukumnya mubah. Secara asal hukumnya mubah. Wallahu ta'ala alam. Nah, iya. Nah, beredar di masyarakat antara yang menunjukkan sikap berperang, artinya mereka sebenarnya tidak suka Islam, iya, Rasul SAW beliau yang paling paham tentang ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian ikut ajaran mereka. Orang Yahudi mereka sangat bermusuhan dengan kaum muslimin. Tapi Rasul SAW ketika di luar medan pertempuran, ya, maka beliau bermuamalah dengan orang Yahudi dalam urusan dunia dengan baik. Meskipun mereka orang Yahudi menyimpan, dan Rasul tahu mereka kalau ada kesempatan pasti akan memerangi kaum muslim. Tapi kalau dalam kondisi damai, nggak ada. Rasul menyuruh para sahabat membunuh mereka atau menculik mereka. Sekali lagi, ini yang harus dipahami, fikih jihad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan fikih muamalah. Makanya jangan tertipu dengan orang mengatakan kok nggak boleh mengucapkan selamat kepada orang kafir ataupun Nasara atau orang Yahudi. Rasul saja ketika meninggal dunia, baju besi beliau tergadekan di orang Yahudi. Sekali lagi talbis, bentuk penipuan. Kenapa? Rasul tadi kita sampaikan, kalau urusan dunia, muamalah, bisnis dan sebagainya dengan orang Yahudi nggak ada masalah. Beliau berinteraksi, bermuamalah, berdagang dengan orang Yahudi. Tapi tidak ada, sekali lagi, satu riwayat pun Rasul ikut-ikutan perayaan mereka. Rasul mengucapkan selamat terhadap perayaan mereka. Rasul membedakan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasul SAW dan wajib untuk kita contoh. Dalam urusan muamalah, urusan dunia, tadi silakan berbuat baik kepada mereka. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahana, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian, dan Allah suka kepada orang yang berbuat yang adil. Dalam urusan dunia silakan. Contoh ya, dibilang seperti ini. Karena musim banjir, tetangga kita kebanjiran, kita alhamdulillah aman, rumahnya tinggi. Boleh, silakan bantu. Paham?
Tapi kalau kita diminta bantuan untuk gotong ya pohon mereka, kita mohon maaf, paham? Jadi bedakan ya. Tapi kalau urusan di luar itu, kita silakan bantu. Mereka kelaparan, kita kasih makan, silakan. Apalagi dengan niat untuk mendakwai mereka dalam urusan dunia. Tapi kalau sudah berkaitan dengan perayaan urusan mereka, lakum dinukum waliyadin. Memang harus kita menanggalkan dulu sungkanisme. Paham? Ya, nggak usah sungkan-sungkan. Ini urusan akidah, ini urusan agama. Bang, nggak enak. Masa anak nggak mengucapkan selamat? Ingat sekali lagi, antum nggak enak sama tetangga, tapi antum berani sama Allah Al-Khaliq Ar-Razik yang maha memberi rezeki. Kita tunjukkan toleransi kita dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk yang diharamkan oleh Allah. Ini pertengahan Islam, tidak mengikuti acara mereka, tidak mendolimi mereka. Ya, sekali lagi berbuat baik pada tempatnya. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Kalau mengatakan di bulan Desember ini banyak bencana pendidikannya ya, sebetulnya musibah secara umum berkaitan dengan dosa, dan dosa itu di mana dan kapanpun saja dilakukan oleh banyak manusia, bukan hanya di bulan ini saja. Ya, kita wajib meyakini ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Urusannya dosa, bukan masalah bulannya. Bulan nggak ada apa? Nggak ada dosanya. Yang dosa itu manusia, dan manusia ada di bulan mana saja. Jangan menyalahkan apa? Bulannya. Dan itu termasuk dalam at-tiyarah, menganggap sial waktu atau sesuatu yang sekali lagi diharamkan dalam al-Islam. Sekali lagi, musibah sebabnya adalah dosa, dan tadi dosa ada 3, ya, syirik, bid'ah, dan maksiat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah menyelamatkan kita fid dunia wal akhirah. Gimana, lanjut apa cukup? Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.